ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan kan, jadi informasi itu ngambang lah gitu. Tapi lebih banyak mengatakan bahwasanya pengemudi bis dan pengemudi truk bersama keneknya meninggal di tempat. Ya. Informasi itu. Ketemu lagi dalam podcast Kana, podcast yang hanya berbicara seputar pernikahan. Karena tujuan dari podcast Kana adalah memerangi perceraian. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat dengan suami. Selama istri masih hidup, suami terikat dengan istri. Tidak bisa menikah selama salah satu belum meninggal. Dalam pernikahan Kristen, sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Sekalipun tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Mari kita dukung sama-sama podcast Kana ini agar terus berkembang dan menjadi berkat bagi pernikahan-pernikahan Kristen di seluruh dunia. Mari sama-sama kita mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos ada di deskripsi. Bapak, Ibu, teman-teman juga bisa menabur melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari berjuang bersama-sama dengan kami agar semakin banyak orang Kristen yang mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Mari berjuang bersama-sama dengan kami agar lewat podcast ini banyak pernikahan yang dipulihkan. Yang bercerai bisa bersatu kembali. Saat ini di studio kita kedatangan tamu yang luar biasa. Laiku Stefanus Bona Pakpahan. Ya, sehat ya Le ya? Puji Tuhan, luar biasa. Dilihat dari belakang nama Pakpahan ya. Berarti orang Batak. Orang Batak. Kampung kita di mana Le? Tapanuli Utara, Pangaribuan. Jadi besar di sana ya? Lahir di sana. Lahir di sana? Besar di Siantar. Besar di Siantar. Oke, kapan hijrah ke Jakarta? Akhir tahun 90-an. Wah, akhir tahun 90-an. Berarti aku baru 2 tahun itu. Jadi Lai udah berada di Jakarta ya? Iya. Mantap sekali. Wow. Sudah menikah ya? Puji Tuhan sudah menikah. Anak berapa Laiku? Anak 3. Wow, mantap sekali. Anak 3 ya? Cucu 1. Cucu 1. Cucu 1. Ini berarti udah opung ya? Udah opung. Wah, horas opung. Horas opung. Haleluya. Ya, bagaimana kisah perjumpaan dengan istri? Wah, luar biasa perjumpaan saya dengan mantan pacar saya. Wah. Pertemuan yang indah di Terminal Bungurasi, Surabaya, Jawa Timur. Wow, ya. Jadi kami berteman selama di udara, karena pada zaman itu belum ada WA. Oh ya, tahun berapa? 90-an. Tahun 99. Ya, belum ada ya. Tahun 98 lah gitu. Karena saya nikah tahun 99. Wow, jadi di udara berarti surat-suratan zaman itu. Masih SMS-an. Oh, SMS-an. Ya, SMS-an dulu. Wow. Baik, ini dikenalin atau gimana? Iya, pertama awalnya dikenalin sama teman saya karena pada saat itu saya lagi kerjanya nyupir bawa bis Jakarta Madura. Oh, bawa bis. Bawa bis Jakarta Madura. Wow. Teman saya bilang, aku ada kenalan cewek, anak Tuhan, orang Jawa. Kamu mau nggak kenalan dengan dia? Oh, okay. Boleh.
Ya Oke. syukur-syukur nyantol kata Oke, dianya. oke. Alhasil kita berkenalan ya nyantol benaran. Oh, nyantol beneran? Nyantol Jadi ini benaran. orang Batak ketemu orang Jawa? Orang Jawa. Baja. Baja, Batak Jawa. Oke, jadi Lai mengutarakan perasaan? Jadi pada saat itu sesudah kami berteman melalui SMS, ya penasaran lah. Jadi belum pernah lihat mukanya ya? 3 tahun. 3 tahun nggak tahu 3 mukanya? tahun SMS-an tidak tahu mukanya atau gimana juga nggak tahu. Jadi cuma sekedar SMS-an? Sekedar SMS-an. Telepon ya? Telepon, hanya dengar suara tapi nggak lihat wajah. Apa yang membuat Lai begitu yakin sama dia pada waktu itu? Ya mungkin ini rencana Tuhan ya kalau menurut saya, karena bukan kemauan kita atau pikiran kita ya. Ya mungkin rencana Tuhan, makanya bisa jadi jodoh. Jadi sama-sama penasaran, tapi yang paling penasaran saya. Oke. Seorang laki kan, Ya. ini sih gimana sih wanita ini? Masa 3 tahun berpacaran, berteman, hanya dengar suara sama SMS-an. Nah, pada suatu saat saya bilang, boleh ketemu dong. Ya. Masa udah lama nggak berteman lah kasarannya, Iya. berteman udah lama nggak bertemu, ya pingin tahu wajahnya gimana sih. Iya. Pertama menolak. Oke. Karena memang dia dulu bekerja sibuk, saya juga bekerja nyupir sibuk. Iya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih waktu. Ya. Alhasil untuk yang kedua bolehlah bertemu di Oke. terminal Surabaya Bungurasi. Wow, itu pertemuan pertama kali? Pertemuan pertama sekali. Bagaimana rasanya? Kalau rasanya ya, karena kan melihat pertama kali. ya jujur ya, saya nggak pernah pacaran. Ya. Jadi pertama itu ya ada rasa dak-dikduk, ada rasa sukacita, karena saya juga tidak pernah pacaran, jarang istilahnya langsung bertemu wanita, ada rasa dak-dikduk, ada rasa sukacita. Iya. Nah, alhasil karena Tuhan izinkan, bertemulah kami di terminal Surabaya itu. Pada saat itu kalau tidak salah jam 2 atau jam 3 sore lah itu. Oke, ya. Jadi kalau Tuhan itu sudah kembali bekerja, bagi dia tidak yang mustahil. Namanya sudah janjian ketemu di terminal Surabaya. Ya. Sementara terminal paling terbesar di Asia Tenggara, terminal Surabaya. Oh ya. Terminal yang paling besar di Asia Tenggara, Surabaya. Sapu rambutan masih kalah. Oke. Nah, kita janjian itu bertemu di terminal Surabaya. Yang belum pernah sama sekali ketemu. Di tempat umum yang segitu luasnya ya. Ya. Ribuan manusia. Ya. Saya juga berpikir gimana cara ketemunya ini di terminal, namanya manusia segitu banyaknya. Ya. Tapi karena kembali ke Tuhan ya, saya tetap berpengharapan sama Tuhan. Ya. Pada saat itu dia sudah ngasih kabar sebentar lagi kami akan sampai. Oke. Di SMS juga kan. Iya. Dari jauh saya udah lihat ada 2 orang wanita lagi berjalan. Tuhan itu langsung berbicara kepada saya, yang kamu tunggu itu sudah datang. Oke. Ya hati saya sedikit ya bangga lah ya kan. Sesudah itu kami ketemu, langsung sebut nama, kamu si Anu ya? Ya, saya Samu si Anu. Ya, salaman, langsung pertemuan yang indah dan bersahabat. Wow, ya. Terus mereka ngajak saya, kalau gitu kita jalan-jalan aja ke mall atau kemana, ngopi lah atau minum teh lah gitu kan. Ya. Tapi karena saya memang sudah tidak ada pikiran yang aneh-aneh, langsung saya tembak pada saat itu. Pada saat itu juga? Langsung saya tembak. Saya tidak mau jalan-jalan ke mall ataupun kemana. Saya mau ke rumahmu bertemu orang tuamu. Wow. Kenapa? Karena pandangan pertama mantap gitu? Pandangan pertama mantap. Kedua, kalau kita jalan-jalan ke mall atau kemana kan itu udah duniawi. Nanti alasannya jadi bisa belok kanan belok kiri. Oke. Jadi memang saya juga nggak tahu apa sadar saya mengatakan itu, tapi hati kecil saya mengatakan kamu harus ke rumah orang tuanya. Oke. Singkat cerita,
Waktu itu dia belum mengizinkan. Hmm. Hmm. Kamu siapa? Ya. Kita hanya kenalan melalui telepon. Iya. Baru kelihatan wajah kamu. Ya. Saya kan nggak tahu isi hatimu. Hmm. Terus kamu beraninya ngajak ke rumah saya. Iya. Itu pertanyaan dia. Ya. Ya. Tapi saya bilang begini, oke lah kalau memang kamu tidak mau memperkenalkan saya kepada orang tuamu, ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada Kita masalah. berpisah di sini, saya kembali ke Jakarta. Oh. Wow. Saya kembali. Oke. Sekarang tujuan saya datang dari Jakarta ke Surabaya ini Hmm. bertemu dengan kamu, bertemu dengan keluargamu. Hmm. Saya tidak mau bertemu hanya dengan kamu saja, dengan ya. keluargamu. Saya orang Medan. Gitu Oke. sifat orang Medan. Mantap. To the point. To the point langsung kan. Alhasil Ya. dia mikir, kalau begitu sebentar ya Mas, Ah. saya telepon dulu orang tua saya, boleh enggak? Oke. Monggo, saya bilang kan. Ya. Singkat cerita, orang tuanya mengizinkan. Oke. Ya. Langsung mengizinkan. Karena sebelum itu kami juga sudah pernah telepon-teleponan dengan orang tuanya. Oh, udah juga. Sudah pernah juga Oke, oke, oke. telepon-teleponan Ya, kan. ya, ya. Alhasil dibawalah ke rumahnya Ya. di daerah Surabaya. Hmm. Ya puji Tuhan kita juga disambut. Ya. Ya langsung istilahnya Ya. bersilaturahmi lah gitu kan. Ya, ya. Jadi pertemuan yang indah dan sukacita Ya, ya. bagi keluarganya. Ya. Dan malam itu juga saya nginap di rumah itu. Oke. Nggak pulang langsung. Oke. Nah, kira-kira Mantap. begitu pertemuannya. Oke. Dan bagaimana ceritanya sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Alhasil karena memang usia saya juga sudah Ya. bertambah naik. Ya. Jadi saya juga tidak pacaran, langsung juga kembali saya ke the point. Nikah. Nikah. Kamu mau nggak? Hmm. Dia jawab, kamu udah siap. Hmm. Pokoknya aku udah siap apa adanya. Ya. Yang penting kita tidak mengada-ngada. Ya. Apa adanya. Tapi keluarga nggak masalah ya pada saat itu, like supir gitu? Enggak. Keluarga mereka juga, ya kalau memang kamu sudah siap, oke lanjut aja. Nah, jadi berjalannya waktu sambil mengumpulkan dana, sambil bekerja, ya sambil kita tambah rapat lagi hubungan kita. Wah. Untuk menyiapkan dana itu. Ya, untuk menyiapkan dana. Dan akhirnya setelah pertemuan pertama itu berapa bulan waktunya akhirnya menikah, pemberkatan? Waduh lupa saya ya. Ya, Tapi kurang lebih nggak sampai setahun lah kalau nggak salah itu. Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Tapi bimbingan pranikah? Saya bimbingan pranikah di gereja. Calon juga pada waktu itu? Dua-duanya. Oke. Ya, bimbingan ya. Jadi sesudah kita sudah ada kesepakatan mau menikah, Ya. dia ngajak saya harus lapor ke gereja. Ya. Supaya pemberkatan nikah itu sah. Ya. Karena mereka bilang kalau mau nikah harus pranikah dulu di Ya. di gerejanya dia. Jadi saya ngikut dia, bukan dia ngikut saya. Oh, ini berarti beda gereja ya? Awalnya kami beda gereja. Beda gereja, jadi dia maunya di gerejanya dia. Ya. Gitu ya, Le ya? Oke. Benar. Dan Le ikut ya? Aku ikut dia. Oke. Sip, jadi ikut bimbingan pranikah. Ya? Bimbingan pranikah. Sampai akhirnya diberkati. Diberkati di gereja itu. Wow. Dan bahagia setelah pemberkatan. Ya pasti namanya orang pemberkatan. Wah. Rumah tangga baru. Bahagia dan sukacita lah. Bulan madu kemana, Lego? Bulan madu ya karena memang keadaan kita sederhana. Ya Ya. kita berbulan madu bersama keluarga aja. Bersama keluarga ya? Sama keluarga. Oh, jadi nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Oke, jadi memutuskan stay di mana? Jakarta ya pada waktu itu? Sesudah kita menikah, kita tinggal di Surabaya. Oh, pemberkatan di Surabaya ya? Pemberkatan di Surabaya. Tinggal di Surabaya? Tinggal di Surabaya. Oke, berarti anak lahir juga di Surabaya? Anak lahir 2 di Surabaya. Oh, 2 di Surabaya? 1 di Jakarta. Oh, artinya anak 3 ya? 3. Wow. Kenapa memutuskan ke Jakarta? Untuk karena kebetulan pada saat itu ada pelayanan di Jakarta. Oh, buat istri. pelayanan gereja? Ya. Oh, gitu? Oh, oke. Sampai akhirnya memutuskan Jakarta? Ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Karena pelayanan itu ada di Jakarta. Berarti bisa ya berpindah dari supir Surabaya ke Jakarta gitu, bisa dipindahin? Ya sama juga karena saya
divisi saya juga divisi Jakarta. Oh, oke. Garasi saya garasi Jakarta, cuma perjalanannya ke Jawa. Malah Oh. tambah baik. Oh gitu. Bisa pulang-pulang ketemu keluarga bisa sekali 2 hari. Oke. Oke ya. Berarti aslinya Jakarta, cuman karena bawa busnya kemana-mana, ya antar kota lah gitu ya? Antar kota, antar pulau. Antar pulau ya? Heeh. Oh mantap sekali. Berarti sering ditinggal dulu, enggak? Waktu masih tinggal di Surabaya ya sering ditinggal. Ya. Sesudah pindah ke Jakarta ditinggal juga, tapi waktu untuk bertemunya lebih sering daripada waktu masih tinggal di Jawa. Oke, masih tinggal di Karena Jawa. bis yang saya bawa garasinya di Jakarta. Wow, luar biasa. Baik, Laiku. Apakah Lai seorang suami yang baik? Yang namanya manusia pasti merasa memuji diri sendiri lah ya. Oh, Tidak iya. ada manusia mau menjelekkan dirinya sendiri, mau memuji. Yang memuji kita itu kayak kita bercermin lah kan. Jadi orang yang menilai kita baik apa tidak. Jadi ya kalau menurut saya belum baik. Oh ya. Ya, saya belum baik. Kenapa? Karena manusia ini tiada yang sempurna ataupun tiada yang baik. Oke. Kesempurnaan dan kebaikan itu hanya milik Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita berbuat baik sama sekalipun, orang juga pasti ada yang menilai kita kurang baik. Jadi itu tergantung orangnya. Tapi yang penting kita ya berbuat dengan semampu kita. Ya. Bukan mengada-ngada gitulah. Ya. Apakah ada konflik tertentu dalam pernikahan? Tidak ada konflik dalam pernikahan. Baik-baik dan aman-aman saja. Oke. Sampai punya 3 anak ya? Sampai punya 3 anak. Dan Lai memang senang ya sebagai seorang supir? Dibilang senang gimana ya? Memang dari dulu memang itu profesi pekerjaan saya yang saya syukuri. Oke. Nyupir Ya. mulai dari Sumatera. Mulai dari Sumatera sampai ya? ke Pulau Jawa ini. Nyupir. Ya. Tidak ada pekerjaan yang lain yang saya tahu yang enak. Hanya supir yang tahu yang enak. Oke. Dan istri support ya? Ya, istri support. Waktu pertama kami ketemu, saya langsung bilang, saya kerjanya supir. Oke. Ya udah kalau memang itu ya, dia juga menerima apa adanya pada saat itu. Oke. Bagaimana kehidupan rumah tangga dari tahun ke tahun? Puji Tuhan, baik-baik saja. Oke. Tidak ada persoalan yang besar seperti itu? Kalau menurut saya namanya hidup dalam rumah tangga itu ya, pasti ada gelombang-gelombang, riak-riak. Ya ada tikungan, ada turunan, ada tanjakan. Itu namanya berkeluarga. Cuma kita gimana caranya menghadapi itu semua. Kalau namanya berkeluarga tidak ada yang bilang kayak jalan tol lurus terus. Bagi saya mustahil. Namanya berkeluarga itu pasti ada riak-riaknya, ada pergumulan, ada kerikil-kerikil, ada. Pasti ada. Ya. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya Lai mengalami ada kecelakaan ya? Iya, saya mengalami kecelakaan di dalam perjalanan ya? di dalam perjalanan pekerjaan. Itu bagaimana ceritanya, Lai? Nah, ya inilah mungkin ini saya bilang berkat dari Tuhan ya. Karena saya masih hidup sampai hari ini. Saya itu memang profesinya dari mulai Sumatera sampai ke Pulau Jawa ini pengemudi bis malam. Nah, itu tahun 2017 yang lalu saya kecelakaan. 2017? Tahun 2017 yang lalu saya kecelakaan. Tabrakan dengan truk. Iya. Dan keadaan kaki saya terjepit. Oh, oke. Kaki kanan terjepit, kaki kiri juga terjepit. Iya. Tulang rusuk patah 1. Nah, jadi ya mungkin ini rencana Tuhan bagi saya supaya saya lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Karena dulu waktu saya nyupir dulu hanya di KTP doang Kristen. Oh, oke.
Jadi jarang ke gereja seperti itu. Gimana mau ke gereja, hidup di atas roda 24 jam. Jadi Berdua juga jarang. ke gereja bersama dengan istri, anak-anak juga jarang. Kalau pas lagi libur. Libur ke gereja bareng. Kalau pas lagi libur pasti wajib itu gereja bareng dengan anak istri. Waktu masih di Surabaya dan di Jakarta juga. Tapi kalau Lai sendiri ya udah nggak gereja ya. Nggak gereja kalau udah di atas roda, gimana kita mau mampir ke gereja bawa penumpang. Oke. Itulah liku-liku hidup itu. Ya. Jadi ya mungkin ini rencana Tuhan supaya saya lebih dekat lagi sama dia. Ya. Itu gimana ceritanya kok tabrakan gimana? Lai ditabrak atau Lai nabrak apa gimana? Saya ditabrak truk, tapi penyebabnya saya. Oh. Ya. Penyebabnya saya, tapi yang nabrak truknya bukan saya. Ya. Karena bis yang saya bawa itu ngelompatin trotoar, nyebrangin trotoar. Oke. Ya. Sesudah bis yang saya bawa itu dilompatin trotoar, truk yang dari depan itu nabrak saya. Oh. Penyebabnya saya, tapi truknya yang nabrak. Oke. Dan Lai pingsan di tempat? Enggak. Masih sadar? Sadar. Sampai sekarang. Ditolong warga gitu? Ya pasti, namanya sudah kejepit. Ya. Kita sudah nggak bisa bergerak, ya wargalah yang menolong. Jadi pada mobil-mobil yang di jalan tol pada waktu itu berhenti ya? Bukan berarti nggak bisa lewat. Oh, nggak bisa lewat, jadi mereka nolong gitu? Warga. Warga keluar dari kampung gitu? Dari kampung. Sementara warga dari lokasi kejadian saya itu cukup jauh. Rumah. Untuk menolong saya. Karena kejadian itu jam 1 dini hari. Waduh. Kiri kanan pada saat kejadian itu kolam. Sama sawah, nggak ada rumah satupun. Mereka mendengar kecelakaan seperti itu? Ya, mereka mendengar dan ya pokoknya ceritanya dari mulut ke mulut lah. Oh ada kecelakaan di sana, ada kecelakaan. Ya. Sudah ada bilang gitu, ya di mana? Oh di sana. Mereka pada berdatangan dari rumah yang cukup jauh. Mereka berdatangan, mereka melihat saya keadaan terjepit, masih hidup. Mereka berusaha menolong saya, baru datang polisi. Oke. Untuk membantu menolong. Lai berarti pada saat itu ada kenek dan penumpang berarti ya? Ya, karena namanya aja bis. Tapi bawalah penumpang. Oke. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit? Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi di rumah sakit, Lai? Kalau rumah sakit mengatakan pada saat itu harus diamputasi. Harus diamputasi? Pada saat itu. Kenapa? Karena tulang kaki saya udah hancur. Tapi saya masih berkeyakinan bahwa kaki saya akan pulih. Dan tidak mau diamputasi. Saya masih berharap ada pemulihan dari Tuhan. Supaya tidak diamputasi. Karena saya tidak mau diamputasi, karena rumah sakit tidak berani amputasi tanpa seizin yang bersangkutan. Alhasil dokternya mengalah. Saya dioperasi yang pertama di Pemalang, Jawa Tengah. Di Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Waktu kecelakaan istri langsung dapat kabar ya? Malamnya dapat kabar dan datang. Bersama dengan ketiga anak? Enggak. Anak satu sama teman-teman dan dari pimpinan perusahaan. Karena yang ngasih informasi ke istri saya dari perusahaan. Dari perusahaan ya? Jadi malam itu juga datang? Subuh itu datang. Subuh itu juga datang ya? Datang. Jadi melihat kondisi ya? Ya, karena informasi itu diberitakan saya juga mati. Oh, kenapa diinformasikan mati? Ya karena informasi itu belum jelas dan istilahnya gimana ya? Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan kan, jadi informasi itu ngambang lah gitu. Tapi lebih banyak mengatakan bahwasanya pengemudi bis dan pengemudi truk bersama keneknya meninggal di tempat. Informasi itu, karena informasi simpang siur, alhasil dari pihak kantor dari perusahaan juga pingin melihat kalau benar-benar mati, kami mau melihat mayat. Alhasil mereka ngasih kabar sama istri saya. Kalau memang benar mati, kita bawa istrinya, biar nanti istrinya dan kita urusin mayatnya. Betul. Ya tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih hidup. Oke. Dan waktu istri melihat masih hidup, berarti ada perasaan sedikit bersyukur gitu ya? Bukan bersyukur lagi. Di luar pemikiran saya kan
Ya. nggak mikir istri saya datang. Ya, Taunya ya. diam-diam perusahaan membawa istri saya. Ya Oke. saya sangat sukacita dan nangis saya. Iya, 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 iya. Terharu gitu kan. Iya, iya. Masih diberikan kesempatan bertemu dalam keadaan hidup. Iya, 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 Nah, iya, 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 iya. terharu. Ya. Nah, gimana kondisinya seluruh tubuh pada waktu itu? Karena kan itu tergencet ya. Ya, tergencet. Ya, itu gimana kondisi seluruh tubuh pada waktu itu? Wah, kalau tubuh saya itu gimana ya? Saya udah ngerasakan sakit di atas sakit pada Ya. saat itu ya. Ya. Karena kaki saya ini yang sebelah kanan ini sebelum diamputasi, tulangnya udah hancur, dagingnya sobek. Ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki percikan kaca mobil itu. Kalau kaca biasa pecah, itu pecahannya lebar besar-besar. Ya, ya. Kalau kaca mobil, kaca kendaraan Ya. pecah, itu kayak pasir. Oh, itu kayak pasir. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kaca semua. Oke. Jadi nggak boleh dilap. Dilap sobek. Oke, jadi Alhasil untuk ngambil kaca ini semua dari tubuh saya dimandiin. Subuh itu juga. dimandiin. Diambil selang, kayak nyiram bunga. Oke. Kalau nyiram bunga gini, Ya, ya, ya. itu begitulah saya dimandiin. Ya. Nah, saya dimandiin itu saya bertanya, Ya. saya dimandiin di mana ini? Ya, ya, ya. Bapak nggak usah banyak ngomong, Ya. kata susternya kan. Tapi Ya, saya ya, ya. jawab, Ya. saya harus tahu. Ya. Taunya saya dimandiin di pemandian mayat. Oh, wah. Karena saya ketok-ketok gini stainless. Pemandian mayat itu kan stainless. Ya, Jadi saya ya. bilang, kok saya dimandiin di sini? Yang penting Bapak hidup. Baik. Saya bilang, ini kan biasanya yang dimandiin di sini orang mati. Ya, ya. Kok orang hidup dimandiin? Ya, Ambil kacanya, Pak. Soalnya kaca semua di tubuh Bapak, katanya Oke, gitu pada oke, saat oke, itu. oke, oke. Itu bagaimana rasanya disemprotin air Aduh, rasanya sudah saya bilang sakit di atas sakit. Kalau sakitnya saya nggak bisa ngomong sakitnya hidup ini ya. Karena kalau kaca yang di tubuh saya ini disemprot sama air terus dibersihin sama kuas, nggak ada rasa apa-apa. Ya. Yang sakit itu kaki yang sudah luka ini, sudah kena angin, kena air. Ya gimana lah kalau sapi kita potong, sapi hidup kita potong, kita kasih air asam. Sakitnya luar biasa, saya nggak bisa ngomong. Ya. Maaf Ya. cakapnya ya, saking sakitnya saya itu BAB. Saking sakitnya, udah nggak kuat. Oke, oke. Tapi saya beriman, saya tetap berharap sama Tuhan dan saya masih memuji Tuhan. Ya. Saya harus hidup. Ya. Saya harus hidup Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi, saya belum siap kau panggil sekarang. Ya. Itu saya perkatakan terus. Saya kuat menahan sakitnya itu, tapi sampai saya BAB saking sakitnya. Itu di atas pemandian mayat Di atas itu ya? pemandian mayat itu saya di situ dibersihin. Oh, itu memang kondisi kaki sebelah kanan pada waktu udah hancur sekali. Sudah hancur ya? Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini 18 jahitan, ini juga udah hancur. Ini pada saat itu nggak ada daging ini, sudah tinggal kelihatan tulang. 18 jahitan. 18 jahitan ini. Yang ini. Nah, ya, kalau yang ini memang makanya kata dokter pertama itu harus diamputasi, memang sudah hancur remuk. Dia hancurnya karena apa, Le? Kejepit. Oke. Kejepit dashboard sama pedal rem sama pedal gas. Pada saat itu. Tapi karena saya kembali lagi saya bilang tadi, karena saya nggak mau diamputasi, dokter ya hanya operasi. Ya. Pasang pen lah dulu 13 biji, kayak antena televisi itu kaki. Wow. 13 biji pennya. Oke. Dan ngotot tidak mau diamputasi. Ngotot tidak mau diamputasi. Oke. Apa yang terjadi sehingga akhirnya terjadi amputasi? Nah, sesudah saya operasi 12 kali di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Oh, ini dibawa ke Koja ya? Sesudah saya operasi pertama di Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemalang mengatakan, Pak Bona kan tinggal di Jakarta. Ya. Untuk selanjutnya mending Bapak cari rumah sakit terdekat di sana. Kasihan bapaknya tinggal di Jakarta, berobat di sini, kejauhan buat keluarga. Ya. Jadi Bapak pulang aja ke Jakarta, nanti cari rumah sakit yang terdekat untuk selanjutnya. Oke. Jadi sesudah saya operasi yang
ke-11 kali, dokter rumah sakit Koja bilang harus diamputasi karena memang tidak ada lagi harapan untuk kembali pulih tulang itu bersatu Ya. karena faktor usia Oke. dan memang kalsiumnya sudah tipis. Oh, oke, 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 Alhasil oke. di operasi ke-12 jadilah amputasi. Dan pada saat itu Lae ya menerima ya? Pertama itu belum Ya. menerima karena saya berpikir gini, berbicara dalam hati. Saya lahir dengan kaki 2. Saya juga kembali dengan kaki 2. Ya. Karena gitu, gimana kita lahir, kita juga kembali gitu. Ya. Tapi memang keadaan tidak memungkinkan lagi. Ya. Saya konsultasi dengan dokter ortopedi. Karena memang tulang itu sudah parah. Ya. Bisa efek jadi busuk segala Ya. macam. Ya, ya. Ya, karena sudah saya dijelasin sama dokter dan Ya. saya dikasih masukan, ya kembali saya bertanya sama Tuhan, kalau memang diamputasi, ya udah kehendakmu yang jadi. Ya. Karena dokter sudah berbuat yang terbaik, Ya. tapi tidak ada pemulihan, Ya. ya minta maaf sama Tuhan. Baik, 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 baik. Dan bagaimana kondisi saat diamputasi? Istri ada di samping Lae? Nah itu dia. Saya dari operasi ke-7 sampai ke-12 sudah seorang diri. Sudah seorang diri ini maksudnya gimana, Lae? Tidak ditemani istri. Oh, maksud nggak bisa menemani seperti itu? Bukan nggak bisa, nggak ditemani, dibiarin. Loh, gimana ceritanya? Berarti operasi 1, 2, 3, 4 datang gitu ya? Datang sampai Ya, ke-6. Ke-6 datang. Nah. Ke-7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sendiri. berarti saat diamputasi tidak ada di samping. Tidak ada di samping. Potongan kaki saya juga dia nggak tahu di mana ditaruh. Oke, apa yang terjadi? Kan tidak ada masalah, tidak ada konflik dalam pernikahan. Ya, itulah yang terjadi dalam hidup ini ya. Jadi mau bilang apa lagi? Ya saya tetap bersyukur aja. Ya. Karena saya bisa melakukan itu bukan karena kekuatan dan kehebatanku. Ya. Tapi karena kasih dari Tuhan menemani saya sampai hari ini. Ya. Apakah karena mungkin dia melihat, aduh, Lae sudah tidak sempurna lagi, mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi sebagai supir? Saya nggak berani menghakimi ya. Penghakiman kan urusan dari Tuhan. Jadi ya apakah dia memang gimana atau dari gimana, ya saya hanya bersyukur saja menghadapi kehidupan ini. Karena kalau saya istilahnya menyalahkan atau menghakimi, saya aja juga belum tentu benar. Baik. Dan apa yang terjadi pada Lae saat itu? Karena kan kaki diamputasi, terus istri juga tidak ada Hadir. Apa perasaan yang ada dalam batin Lae? Secara manusia kita masih hidup di bumi ini ya. Perasaan itu pasti adalah, dalam arti satu perasaan sedih. Ya. Kedua butuh ditemani. Ya. Butuh teman ngobrol. Ya. Pokoknya pada saat itu segala-galanya butuhlah. Ya. Karena dari lantai 15 saya turun ke ruang operasi sendiri sama suster yang dorong. Ya. Barang-barang saya kalau masuk ruang operasi kan kacamata saja nggak boleh dibawa. Oke. Gigi palsu juga nggak boleh dibawa ke ruang operasi. Oke. Lepas semua seperti bayi baru lahir. Alhasil karena tidak ada yang mendampingi saya mau operasi itu, Ya. semua barang-barang saya titip ke security yang di rumah sakit itu. Karena tidak ada penitipan. Ya, ya, Nah, ya. jadi saya titip sama mereka. Keluarga sama sekali nggak ada yang datang. Tidak ada keluarga yang datang. Hanya Bapak, sendiri. mama. Orang tua di Sumatera dan ibu sudah meninggal, sudah nggak ada. Oke, tinggal bapak berarti. Tinggal bapak. Nah, pada saat itu tanggal 17 Juli 2020 hari Jumat, saya video call dengan ayah saya di Sumatera minta dukungan doa.
Ya. Kenapa kamu minta dukung doa? Video call dengan ayah Iya. saya bilang sama ayah saya, hari ini saya mau operasi. Kok operasi terus? Ya memang inilah Pak keadaannya, dokter mengatakan harus dioperasi, Ya. amputasi. Oke. Oh jadi hari ini kamu amputasi? Iya. Ya. Jadi nggak bisa lagi kaki diperbaiki, nggak bisa Pak. Terus ya mohon dukungan doanya agar operasi berjalan baik Ya. dan tidak ada masalah. Ya, ya. Jadi orang tua saya hari Jumat jam 11 siang berdoa buat saya tanggal 17 Juli 2020. Amin. Sesudah amin, turunlah ke ruang operasi. Ya. Nah, keluar dari ruang operasi jam 7 malam. Ya. Nah, besoknya 18 Juli 2020 hari Sabtunya, Ya. saya video call lagi sama ayah saya mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur sama ayah saya bahwa operasi berjalan lancar dan baik. Oke, ya. Ya. Tanggal 12 siang hari Sabtu itu, amin, selesai. Jam 3 meninggal. Jam 3? Jam 3 sorenya, cuma waktu 3 jam. Jam 3-nya sore meninggal. Jadi nggak ada yang nemanin saya di rumah sakit selama saya operasi. Oh. Ya. Teman-teman, sahabat? Tidak ada. Dari perusahaan? Tidak ada. Sendiri saya terbaring di rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Wow, itu luar biasa sekali. Hati sangat hancur itu. Bukan hancur lagi. Berkeping-keping. Tapi ya itulah tantangan pergumulan itu. Aku harus kuat. Ya. Aku harus bisa. Ya. Kalaupun datang ada teman-teman, ya itu nggak bisa dipatok. Ya namanya kalau teman yang datang menjenguk paling 10 menit. Ya. Tapi kan bukan itu yang kita butuhkan. Menemani. Yang paling sakit itu, saya itu kalau BAB. Oke. Harus pakai kursi roda karena kaki nggak ada kan. Iya. Harus pakai kursi roda goyang-goyang gini, kursi rodanya itu impuls itu lepas. Oke. Darahnya muncrat-muncrat. Oke. Ah, jadi ya menangis lah. Ya. Saking sakitnya menghadapi pergumulan itu yang hanya dengan air mata pelampiasannya. Ya. Tapi ya puji Tuhan bisa kuat karena dari Tuhan sampai hari ini. Wow. Apakah ada perasaan ini ingin mengakhiri hidup dalam kondisi udah seperti itu? Karena biasanya secara psikologi orang biasanya udah mati aja lah. Kalau memang pada saat itu memang sudah pingin. Oh. Udah Tuhan selesaikan aja. Aku nggak kuat. Oke. Selesaikan aja sekalian. Oke. Tapi Tuhan tidak menginginkan. Tuhan masih mengizinkan untuk melayaninya mungkin sampai hari ini. Sampai sejauh mana perasaan ingin mengakhiri hidup itu? Karena sudah mentok. Kadang-kadang nggak makan. Karena nggak punya uang. Ya. Kesakitan. Nggak ada yang nolongin. Oke. Kerja sendiri. Ngesot. Kalau di kosan saya ngesot. Ya. Nggak bisa berjalan. Ya. Saking sakitnya itu, udahlah selesaikan aja Tuhan. Udah nggak kuat. Ya. Ya. Saking sakitnya ya. Tapi ya Tuhan belum izinkan. Oke. Karena Tuhan tidak sempat mau bunuh diri lagi. Oh, sempat mau bunuh diri. Itu gimana ceritanya, Le? Ya itu waktu saya di amputasi itu, dokter mengatakan pada saya itu potongan kaki harus dikubur, harus dibawa sama yang bersangkutan kalaupun keluarga. Oke. Ya. Sementara keluarga nggak ada ngambil. Jadi kaki itu 1 hari 1 malam di rumah sakit. Oke. Sementara saya nggak bisa bergerak karena masih bius. Oke. Alhasil gimana ini Tuhan? Iya. Kaki masih di sini, nggak ada yang ngurusin, nggak ada orang pun yang nolongin saya, nggak ada yang ngelihat saya. Kalaupun ada teman, keluarga, sahabat menjenguk saya pas habis amputasi itu hanya melihat saja, itu sudah kekuatan besar buat saya. Tapi nggak ada. Oke. Ya. Ya udah, sempat mau bunuh diri. Ya. Tapi apa dengan cara apa nih? Sempatnya dengan cara mau melompat dari rumah sakit itu. Dari rumah sakit? Iya. Dari lantai 15 itu. Wow. Ya, dalam arti apa gunanya lah aku hidup? Udah keadaan begini. Ya. Tapi Tuhan berbisik ke telinga saya, bersyukur. Ya. Engkau akan kupelihara. Ya. Terima kasih Tuhan. Saya jawab gitu. Sampai hari ini masih hidup. Jadi waktu mau ini udah benar-benar mau lompat ya? Udah mau lompat. Apa yang
membuat Lai akhirnya mengurungkan niat itu? Suara Tuhan itu. Wah. Suara Tuhan itu ke telinga saya. Aku akan memelihara engkau. Ya, ya. Terima kasih Tuhan. Saya duduk lagi, saya menangis, minta ampun sama Tuhan. Ya. Kalau secara dunia saya udah nggak ada. Udah mati kalau secara dunia. Ya. Tapi pertolongan Tuhan sampai hari ini bisa hidup. Ya. Luar biasa. Ya. Dahsyat. Dan apa ya? Apakah rasa ingin bunuh diri itu berulang-ulang kali? Enggak. Cuma sekali itu. Sekali di rumah sakit, sekali di kontrakan. Oh, di kontrakan juga pernah? Di kontrakan itu yang saya bilang udah selesaikan aja. Udah gak kuat. Okay. Tapi Tuhan bilang jangan. Kalau di kontrakan apa? Pengen bagaimana caranya? Udah pasrah, selesaikan aja Tuhan. Matiin aja aku bilang itu. Matiin aja aku. Kalau di rumah sakit mau bunuh diri, mau lompat. Kalau di kontrakan udah nih aku Tuhan, matikan aja lah. Sudah sakit sekali. Oke. Sakit sekali. Jadi proses penyembuhan itu membutuhkan berapa lama? Saya kecelakaan dari 2017. Ya. 4 tahun lebih saya sampai operasi 12 kali. 4 tahun lebih? 4 tahun lebih prosesnya. Selama 4 tahun itu biaya hidup dari mana? Ya biaya hidup ya dari kemurahan Tuhan saja. Contohnya? Ya contohnya ada yang berbelas hati, ngasih berkat rupiah, ngasih berkat sembako. Wow. Kalau nggak ada ya nggak makan. Wow. Nah. Ini posisi istri udah tinggalin ya? Ya, ini udah hidup sendiri ini. Waktu masih hidup sendiri. Ya, waktu masih sama istri dulu, ya puji Tuhan masih ada lah dapat bantuan dari teman-temannya. Serkeleran rupiah itu kan itu yang istri yang megang. Oke. Oh, berarti istri sempat megang ya? Sempat megang. Awal-awal ya? Awal-awal itu sempat. Sama dia memang saya serahin. Saya kan lagi terbaring gini. Oke. Terima mah itu mah. Berkat-berkat bantuan dari teman-teman. Jadi sama dia semua saya serahin. Oke. Dan setelah meninggalkan sama sekali tidak ada menerima apapun. Ada lah. Kalau nggak ada nggak hidup sampai hari ini. Oke. Bagaimana perasaan Lai seorang diri berjuang? Kalau awalnya ya secara dunia ya sakit. Ya. Secara dunia sakit ya. Ya. Tapi saya berserah sama Tuhan. Kalau memang ini yang terjadi, kuatkan aku. Ya. Jangan biarkan aku sendiri. Ya. Alhasil aku bisa menjalani dari operasi ke-7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 6 kali operasi sendiri. Itu puncak-puncaknya COVID Jakarta. Wow, puncak COVID. Puncak-puncaknya COVID Jakarta. Oh, itu lagi operasi ya? Itu operasi berlanjut terus sampai amputasi. Operasi saya amputasi 2020. Ya, COVID. Iya. 2000 antara 2019 sampai 2020 2018 itu puncak-puncaknya COVID Jakarta. Sendiri. Jadi mengalami benar-benar kesunyian ya dalam hidup ya. Ya, kesunyian, perjuangan dalam hidup, pergumulan dalam hidup dengan seorang diri. Tidak ada teman ngobrol. Ya hanya ngobrol ngadu sama Tuhan aja, sama curhat. Kalau udah sendiri, kalau di rumah sakit, ya kalau ketemu teman-teman ya masih bisa tersenyum. Ya. Mensupport kan. Jadi apalagi pada saat itu puncak-puncaknya COVID, rumah sakit Koja tidak menerima pasien dari luar karena sudah penuh gara-gara COVID. Oke. Hanya yang di dalam aja yang diurusin. Karena nggak muat lagi. Itu yang saya alami pada saat itu. Wow, itu benar-benar wow. Dan anak-anak tidak ada yang respon kepada Lai. 3 anak ya? Ya itulah. Waktu operasi ke 10 anak saya datang, cuma 2 gimana ya, terus minta pulang. Jadi cuma hanya datang, lihat, pulang. Datang langsung pulang? Langsung pulang, hanya melihat keadaan saya saja. Oke. Saya bilang, nginap aja, nemanin bapak. Nggak bisa, besok sekolah katanya. Ya,
saya harus mengalah kan karena besok mereka mau sekolah. Oke, Jadi oke. udah saya biarin aja karena memang mereka mau sekolah. Oke. Dan akhirnya salah satu anak menikah. Nah, anak yang pertama sudah menikah, puji Tuhan. Lai tidak diundang. Saya tidak diundang di acara pernikahannya. Tapi Lai tahu tanggal Tahu. pernikahannya di mana. Nggak tahu di mana. Di pemberkatan nikahnya saya nggak tahu di mana. Tapi saya tahu dia menikah sampai punya cucu. Sampai sekarang, ya inilah. Tidak pernah melihat cucu. Gimana aku mau melihat cucu di mana? Tidak mau, mereka juga tidak datang lihat saya, menanyakan saya. Sampai hari ini tidak pernah menjenguk sama sekali. Tidak pernah. Lost contact. Tapi Lai tahu keberadaan mereka di mana. Tidak tahu di mana keberadaannya. Di mana tinggalnya saya nggak tahu. Ditinggal sendiri. Iya. Berjuang sendiri. Hidup di kontrakan ya. Hidup di kontrakan. Sampai hari ini tidak pernah menjenguk sama sekali. Tidak pernah. Lost contact. Tapi Lai tahu keberadaan mereka di mana. Tidak tahu di mana keberadaannya. Di mana tinggalnya saya nggak tahu. Ditinggal sendiri. Iya. Berjuang sendiri. Hidup di kontrakan ya. Hidup di kontrakan. Bagaimana cara bayar kontrakan? Ya itu mujizat dari Tuhan. Saya juga kadang-kadang bingung. Iya. Tapi Tuhan kita kan Tuhan yang ajaib. Iya. Bagi Dia tiada mustahil. Yang penting benar-benar kita berserah diri kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Itu yang saya alami sampai hari ini. Apa yang Lai kerjakan saat ini? Yang saya lakukan untuk menyambung hidup. Untuk saya lakukan hari ini hanya berserah sama Tuhan aja. Berserah, mengadu, yang ngobrol-ngobrol sama Tuhan di kontrakan. Jadi dalam arti, ya berserah diri sama Tuhan. Tuhan akan membuka berkat itu kadang-kadang di luar pemikiran saya. Kadang-kadang sampai nangis saya. Pernah ada yang ngasih berkat sama saya jam 10 malam. Jam 10 malam? Ngasih berkat makanan. Ya. 3 bulan baru ketemu itu orangnya yang ngasih itu. Ya. Kadang-kadang ada yang kasih berkat makanan juga. Ya. Yang kita sudah tidur. Ya, ya. Itulah cara Tuhan itu. Ya, ya. Baru akhir-akhir ini saya baru jual tisu. Jual tisu? Jual tisu di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading, di punya ruko, punya kios? Di pinggir jalan aja gitu. Kadang-kadang di lampu merah, kadang-kadang di bawah pohon mahoni. Oke. Jualan tisu ya? Jual tisu untuk nyambung hidup. Dan puji Tuhan ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Tadinya mau ngemis. Oh, Tuhan, sempat ada kepikiran mau ngemis? Ada kepikiran mau ngemis. Untuk nyambung hidup, dari mana makan? Tadi mau ngemis. Tuhan bilang jangan ngemis. Anakku nggak boleh pengemis. Nggak boleh peminta-minta. Ya. Terus gimana Tuhan supaya untuk nyambung hidup? Tunggu. Aku akan bikin kau yang terbaik. Ya. Tuhan gerakkan Kementerian Sosial. Oke. Saya dimodali dengan tisu, jual tisu lah di Kelapa Gading. Oke. Ya. Jual tisu ya? Jual di tisu. Lampu-lampu merah di bawah pohon. Di bawah gitu. pohon itu ya. Mana tahu ada teman-teman yang beli tisu kan antar Jabodetabek. Jabodetabek ya? Minimal 10 biji. Ya, Jabodetabek diantar ya? Diantar, gratis ongkirnya. Pakai apa diantarnya nih? Pakai motor. Oh, bisa bawa motor? Ada motornya. Oh, tapi motor khusus berarti ya? Motor khusus, roda 4. Oh, rodanya berarti 1 di depan, 3 di belakang. Ya, 1 depan, 3 di belakang. Untuk melayani. Motornya dimodif ya? Jadi bisa bawa motor dalam kondisi pakai kaki palsu seperti itu? Bisa. Ya, dan ini dapat kaki palsu gimana ceritanya ini? Ini juga semua kembali karena kemurahan Tuhan ini. Beli atau? Dapat dari yayasan gratis. Oke. Nah, jadi karena dapat dari yayasan gratis, jadi Tuhan berbicara kepada saya, kamu sudah dapat kaki palsu gratis, kamu juga harus nolongin orang supaya dapat kaki palsu gratis. Iya. Jadi diberkati untuk memberkati. Iya. Jadi itu yang saya lakukan juga sampai hari ini melayani Tuhan dan sesama. Puji Tuhan sudah 14 orang kita bantu untuk mendapatkan kaki palsu. Oh.
Gratis. gratis ya? Gratis. Iya. Kalau sudah ada kaki palsu kenapa harus pakai tongkat lagi? Kan ada tongkat di situ. Ini untuk antisipasi saja karena kaki ini kadang kalau dipakai jalan nyut-nyut. Oh, dia tetap tidak nyaman ya? Tidak nyaman lah, namanya yang palsu dan yang asli disatuin tetap nggak nyaman, nggak Oke. nyambung. Jadi tetap harus menggunakan Untuk bantuan. antisipasi saja, Ya. bila mana kadang-kadang lecet, Iya. sakit, Iya. supaya tidak jatuh. Iya. Jadi tongkat itu hanya pegangan saja, ngantisipasi aja gitu. Oke. Demi kenyamanan sendiri. Wow. Apakah ada kepikiran untuk menikah lagi? Nah, saya sudah komitmen tidak ada kepikiran untuk menikah. Karena memang secara firman Tuhan tidak bisa. Ya, tidak mau menikah karena gini, pertolongan Tuhan itu sama saya sampai hari ini luar biasa. Jadi saya tidak mau membuat Tuhan itu sakit hati. Ya. Saya tidak mau bikin Tuhan itu sakit hati. Cintaku sudah sama Tuhan. Ya. Aku tidak mau bagi cintaku lagi. Ya. Lain daripada istriku. Ya. Kalau untuk menikah lagi, cari wanita lain, ya moga-moga Tuhan kuatkan imanku jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan istri juga tidak menikah lagi ya? Kurang tahu. Oh, nggak tahu? Nggak tahu. Jadi istri menikah lagi atau tidak nggak tahu ya? Ya moga-moga juga jangan. Ya. Apakah kesusahan untuk cari di mana gitu? Apakah tidak ada niat untuk memperjuangkan seperti itu? Kalau niat ada sih, tapi kembali saya ke firman Tuhan itu ya. Indah pada waktunya. Jadi biarlah waktunya Tuhan yang mempertemukan kami dengan cara Tuhan. Kalau dengan cara manusia mempertemukan kembali, berarti nanti seolah-olah ada unsur paksaan dari manusia. Tapi kalau Tuhan mempertemukan kembali, biarlah dengan indah pada waktunya, biar Tuhan memberikan kasih mula-mula itu kembali hidup. Wow. Itu yang saya tunggu dari Tuhan. Iya. Tapi mereka tahu ya, keluarga tahu di mana. Oh, kadang-kadang minta duit datang kok. Anak-anak. Anak-anak minta duit? Iya. Berarti ekonomi mereka tidak begitu bagus berarti kalau sampai minta duit. Iya. Minta jajan. Oh, masih suka minta jajan? Masih suka. Datang ke rumah? Datang. Oke. Dan kasih ya? Ya, kalau saya tetap berusaha gimana caranya untuk membahagiakan mereka. Walaupun saya tidak ada pekerjaan yang menetap untuk menghasilkan uang ya. Ya. Namanya anak ya, kalau datang minta uang, kalau memang masih ada, saya tetap pasti beri. Ya. Tapi pernah nggak mereka datang kayak dalam kondisi nggak punya? Pernah juga. Saya nggak punya uang. Ya. Seberapapun yang ada katanya. Ya ada 20.000. Seberapapun yang ada. Kata anak saya kan buat jajan katanya kan. Ya udah saya kasih aja. Ya. Jadi seberapa. Jadi kalau memang mereka minta, ya kalau ada saya kasih. Ya. Ya kalau nggak ada apa mau saya kasih. Ya. Baik. Seandainya istri Lai menonton tayangan ini atau video ini, kira-kira mau ngomong apa sama istri? Aku mencintaimu sayang dengan anak-anak. Aku tetap mengasihi engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup, aku mengasihi mereka. Sampai napas yang terakhir. Dan cintaku tidak akan kubagi kepada manusia lain. Hanya kepada Tuhan dan kepada istriku. Wow. Dan percayakah Lai Tuhan sanggup memulihkan pernikahan? Percaya. Tuhan sudah memberi saya hidup sampai hari ini. Saya juga percaya Tuhan akan kembali memulihkan keluargaku. Dengan caranya. Bukan dengan caraku. Wow. Dan biarlah terjadi sesuai dengan kerinduan Lai. Amin. Terjadi seperti yang Lai harapkan. Amin. Orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Wow. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, itulah kesaksian daripada Pak Stefanus Bona Papahan. Ya.
Eh, Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini kau ditinggal oleh pasanganmu, ya, ditinggal mungkin dengan alasan-alasan yang beragam, ya. Dari tempat ini aku mau perkatakan sebagai seorang hamba Tuhan, ya, tetap berjuang untuk pernikahanmu, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan memulihkan. Amin. Jangan menikah lagi. Selama dia masih hidup, tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh menikah lagi. Yang Tuhan sudah persatukan, hanya kematian yang menceraikan. Yang Tuhan sudah persatukan, tidak boleh menikah yang kedua kali sebelum salah satu meninggal. Kalau saat ini suamimu meninggalkanmu, istrimu meninggalkanmu, terus berdoa, teriak sama Tuhan. Kau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Kalau sampai saat ini Tuhan belum memulihkan, bukan berarti Tuhan tidak bisa memulihkan. Bukan berarti bagi Tuhan terlalu sulit. Indah pada waktunya. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Percayalah, akan indah pada waktunya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mendengar kesaksian dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah lewat kesaksian Pak Stefanus Bonda Pakpahan semakin banyak pernikahan yang dikuatkan di luar sana. Ya, pesanku sebagai seorang hamba Tuhan, jangan pernah tinggalkan pasanganmu dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Ingat janji pernikahanmu dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik buruk, dalam kondisi miskin kaya, dalam kondisi, dalam situasi apapun. Sampai maut yang benar-benar menceraikan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dukung podcast Kana ini dengan cara membeli kaos-kaos rohani yang ada di deskripsi, ya. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman yang mau mendukung podcast Kana, Bapak Ibu, teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Linknya Bapak Ibu bisa cek di deskripsi. Atau Bapak Ibu juga bisa menabur dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Mari sama-sama berjuang memerangi perceraian. Apa yang Tuhan sudah persatukan hanya kematian yang menceraikan. Tuhan Yesus memberkati.